back to my channel. Video kali ini kami akan bawa kalian untuk menikmati tempat-tempat menarik di Cameron Highland. Sekarang kami tengah ada dalam perjalanan. Ikutin kami terus ya. Bye, bye. Oke, kali ini tempat yang pertama adalah ini ya teman-teman. Nah, tempat yang pertama ini adalah event coklat and es krim. Di sini banyak bermacam-macam coklat dan juga es krim yang sangat menarik. Oke, mari kita tengok ke atas. Nah, pertama-tama kita wajib untuk scan dulu ya teman-teman, supaya kita harus juga mematuhi SOP yang diterapkan. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini berbagai macam bentuk es krimnya. Ada beberapa macam, ada 12 atau 15 macam. Kalian boleh pilih yang mana kalian suka, rasa apa dan bentuk apa. Dan di sini seperti kalian lihat harganya rata-rata sekitar Rp15.90 setiap satu keping es krim ya. Oke, kita lanjut perjalanan kita ke tempat yang lain. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita mau ke Strawberry Farm atau Lavender. Nah, kita sampai di Welcome Lavender Garden. Oke, kita akan masuk ke dalam dengan membeli tiket. Tadi saya lupa mau video yang beli tiketnya, dan ini isi di dalamnya teman-teman. Yes, flower. Dan ini yang ketiga. Nanti kita masuk dalam. Halo guys, aku mau tunjukkan salah satu homestay yang ada di Cameron Highland, yaitu homestay yang sekarang kami tempati. Nah, sekarang aku mau home tour atau macam mau kasih tunjuk kalian gimana sih homestay ini. Let's go, kita masuk. Hai Gegel. Hai. Nah, dia sangat luas. Dia ada 2 tingkat guys, dan di sini ada boleh parking. Nah, boleh parking banyak kereta. Dan aku mau tunjukkan space di dalamnya, yaitu di sini ini bisa buat barbecue. Nah, sangat luas, dan mereka menyediakan meja, kursi, baby chair semua, dan ada kompor gas. So, ini bagian luarnya ya. Dan penampakannya ke sana. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, di sini sebenarnya pintu masuknya dari sini ya, guys. Sini disediakan kasut, tempat kasut atau slipper yang bisa kalian pakai. Nah, kita masuk ke dalam. Udah. Nanti kita akan naik ke tingkat 2. Hai. Ayo, sorry dak. Sini ada meja, ada peti ais, dan ada tempat basuh semua. Dan di bawah ini ada toilet. Ada 1 toilet dan ada 1 katil. Oke, kita ke atas. Kita naik ke atas ya guys. Nah, jadi di atas ini ada balkon di sana. Nanti aku akan tunjuk. Dan di sini ada spare kasur-kasur kalau kita macam terlalu ramai gitu. Nah, di sini yang pertama di sini juga ada katil kecil, dan ada yang queen, dan ada juga kamar mandinya. Oke.
Lanjut ke sini. Nah, di sini ada 3 katil. 1. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada hangernya. Hai, ada toiletnya semua. Lanjut. Oh, ternyata ini macam menyambung gitu, guys. Lanjut ke master room. Nah, di sini master roomnya, wow, sangat besar, guys. Nah, sangat besar dan disediakan hair dryer. Sini juga ada toiletnya. Oke. Lanjut ke sini. Jadi di sini itu ada balkoninya, guys. Jadi dari sini kita bisa lihat memandang ke sana, dan di sana ada pasar malam. Di sana ada pasar malam ya, teman-teman. Oke. Kita lihat mereka. Hai, Kaisang. Hui. Oke. Oke. Oke lah. Jadi sekian dulu home tour atau room tour kita. Semoga kalian suka, dan nanti aku akan letak alamatnya di description box. Oke, see you to next video. Bye bye. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, masa sudah hari kedua. Jadi kan saya pada buat video itu. Tadinya saya mau buat cerita tentang tempat-tempat menarik di Cameron Highlands. Namun di hari yang kedua itu saya mau sambung vlog yang sebelumnya sudah tidak buat lagi, teman-teman, karena saya sudah sangat sibuk dan kami masa itu sudah packing-packing mau pulang. Nah, masa mau pulang itu anak saya itu awalnya masih aktif macam biasa, teman-teman. Jadi main sama teman-temannya, main lari-lari, gelak-gelak gitu, tertawa, kayak gitu. Jadi tiba pulang, perjalanan pulang, dia memang sudah mulai macam tidur aja gitu dalam kereta. Ingat ya, mungkin karena jalanan turunan mau balik itu dia ini gitu ya kan, letih gitu. Jadi saya nggak terlalu cemas atau risau sangat gitulah ya kan. Ternyata kami sudah lewat itu, kalau kalian tahu Terowong Ipoh. Nah, lepas lewat Terowong Ipoh itu, nah disitulah dia langsung tiba-tiba kejang-kejang gitu, teman-teman. Dia kejang-kejang di situ. Jadi kami terus panik. Lepas itu namanya juga di highway kan, teman-teman. Selama dari highway sampai kami mau cari hospital terdekat itu ada masa 20 menit, teman-teman. Dan 20 menit pas itu sampailah di salah satu hospital kerajaan. Karena di situ itu yang paling dekat, kami kan cari di map itu hospital terdekat gitu ya kan, teman-teman. Nah, selepas itu sampai di sana dicek-cek segala macamnya, mereka bilang oke, masih oke. Dia kata tapi kena X-ray, lepas itu and then kena pindah ke hospital lagi satu yang mungkin di hospital lebih besar gitu. Pindah ke hospital yang lebih besar, dia kena CT scan gitu, teman-teman. Kena CT scan. Lepas itu di sana aku tengok anakku itu sangat-sangat masa itu ya, kayaknya satu badan kita itu sudah nggak ada guna gitu, macam kalau boleh tukar dengan sakit yang dirasakan anak gitu ya, teman-teman. Dia ada muntah, sampai muntah air rasa ya, sampai gimana ya, dia keluar kayak muntah darah kayak gitu. Lepas itu dia masuk ICU. Nah, setelah dia masuk ICU, saya bincang dengan family, maksudnya dengan jadi dia, saya mau tolak balik ke Penang. Saya nggak boleh tahan di sini lagi kan. Hospital kerajaan kan tak boleh macam
nak boleh sembarang melawat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nak pindah ke hospital swasta, bisa lah macam nak bagi kita support gitu, husband boleh tengok gitu. Apalagi masa di sana kan Pinang ke Taiping, macam lewat sana itu kan dia macam berapa jam dari Pinang, jadi husband pun kena ulang alik, susah sikit. Lepas itu nak masuk mau tengok anak pun tak boleh, jadi kami putuskan untuk pindah ke hospital swasta di Pulau Pinang. Tapi bukan senang gitu ya teman-teman. Saya kena bayar ambulans, saya kena bayar dia punya swab test, itu COVID semua kami kena itu tanggung sendiri gitu ya teman-teman. Setelah itu kalau lepas itu masa mau tunggu hasil swab test itu sangat-sangat macam saya ketakutan, kenapa gitu ya kan. Lepas itu kalau misalnya tadi hasilnya positif, saya tidak tahu mau berkata apa, dan puji Tuhan hasilnya semua negatif, baru boleh masuk ke hospital gitu ya teman-teman. Dan yang pastinya karena dari hospital saya pun sudah di ICU, dan dia juga masuk ICU di hospital swasta. Setelah itu baru dia masuk hari kedua, dia baru boleh pindah ke ward biasa gitu ya teman-teman. Dan setelah di ward biasa dia ada stay 6 hari di ward, dan syukurnya saya tidak perlu macam mau kasih tahu sakitnya apa-apa, cuman saya mau bilang sama teman-teman, lebih lagi kalian was-was untuk anak kalian, atau ya mungkin kalian tahu sebagai orang tua gimana perasaannya kalau apa-apa terjadi dengan anak gitu ya teman-teman. Jadi saya hanya cerita sedikit kenapa vlog itu berhenti di situ. Awalnya sih saya mau buat vlog tempat menarik, tapi akhirnya terputus dengan kejadian yang tidak diinginkan gitu ya teman-teman. Oke, sedikit cerita saya. Jadi saya cerita di sini supaya nantinya sebenarnya supaya ada kenangan. Memang harusnya kenangan itu yang baik aja kita kenang gitu ya teman-teman. Tapi saya mau kasih gimana sih kenangan atau perjuangan kita masa itu gitu ya, supaya kita pun lebih baik lagi ke depannya untuk cara menjaga anak, atau mungkin dia ini daya tahan tubuhnya nggak bagus gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian suka, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya. And see you my next video.